Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia dan kenikmatan kepada kita semua hingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quran, masih mengacu kepada kitab metode Asy-Syafi'i, ilmu tajwid praktis. Yang di pertemuan lalu kita masih juga dalam pembahasan bab kaidah membaca mad jaiz dari jalur thayyibatun nashr. Ya, setelah kita membahas beberapa poin ya, atau terakhir pembahasan kita sudah sampai pada poin yang ke-8. 8 atau 7? Ke-7 ya. Baik, sampai poin yang ke-7 ya. Atau 8 ya. Stop. Ya, sampai poin yang ke-7 atau ke-8 ya. Maka sebagaimana yang sudah disampaikan ya, sudah dijelaskan juga bahwa jalur yang kita bahas di sini sebetulnya adalah tidak disebut sebagai jalur thayyibatun nashr saja ya. Dikarenakan memang di dalam kitab thayyibatun nashr ya. Di dalam kitab thayyibatun nashr karya Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, ini disebutkan banyak sekali jalur ya, dalam satu riwayat daripada qiraah saja ya, disebutkan banyak ya. Salah satunya mungkin riwayat yang biasa kita baca ya, riwayat Hafs an Asim ya, memiliki 50 jalur lebih ya yang disebutkan di dalam kitab Thayyibatun Nashr ini ya. Salah satunya adalah jalur fil ya. Salah satunya adalah jalur fil ya, yang sedang kita bahas di sini ya. Baik. Terakhir pembahasan kita ya adalah poin yang ke-8, yaitu menghilangkan huruf ya, hadzful ya, ketika membaca pada surat An-Naml ya. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya atau poin berikutnya yaitu memfathahkan huruf dhad saja ya pada surat Ar-Rum ayat ke-54 ya. Di surat Rum ayat ke-54 ya. Di surat Rum ayat ke-54 ya, seperti yang kita ketahui di jalur yang telah kita bahas ya, perbandingan, kita coba perbandingkan dengan yang di jalur Syatibiyah yang sudah kita bahas ya. Bahwa di sana disebutkan ya, untuk di
surat Ar-Rum ayat ke-54 ini dia bisa dibaca dengan dua cara. Ya, bisa dibaca dengan dua cara, yaitu memfathahkan dhad atau mendommahkan. Ya. Bisa dibaca dha'fin atau du'afin atau du'afa atau du'afah. Ya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Ya. Nah, ini kalau di jalur yang telah kita bahas ya di beberapa pertemuan lalu di jalur di pembahasan ayat-ayat gharibah ya. Nah, ini disebutkan bahwa dia bisa dibaca dengan dua cara ya. Yaitu memfathahkan dhad atau mendommahkan, bisa didommahkan ya. Adapun yang di jalur fil di sini yang disebutkan ya hanya meriwayatkan yang fathah saja, tidak ada pilihan lain. Tidak bisa didommahkan ya, jadi hanya fathah saja. Ini juga biasa kita baca ya, biasa kita baca yang umumnya memang ditulis di mushaf adalah yang menggunakan fathah ya, yang menggunakan fathah tidak dengan dhammah ya. Jadi ketika membaca di jalur yang kita gunakan di sini atau jalur fil, hanya bisa membacanya dengan fathah pada huruf dhad saja. Allahul ladzi ja'alakum, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Ya. Dia hanya bisa dibaca dengan menggunakan harakat fathah saja pada huruf dhad-nya. Nah, baik. Itu poin yang ke-9. Adapun poin yang ke-10 ya adalah mengizharkan huruf nun ya pada huruf muqatta'ah di surat Yasin dan Al-Qalam. Ya. Maksudnya adalah ya mengizharkan huruf nun yang ada adalah pada huruf muqatta'ah, sekali lagi ya. Pada huruf muqatta'ah ketika kondisinya wasal. Ya, ketika kondisinya wasal maka di sini harus diizharkan. Maksudnya nunnya betul-betul sukunnya diizharkan. Ya. Baik. Ini pembahasannya adalah pada permasalahan huruf-huruf muqatta'ah. Ya. Nah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu cara membaca huruf-huruf muqatta'ah. Baik. Nah, dalam kondisi tertentu, ya, atau dalam sebagian bacaan, misalnya kita ingin membaca huruf muqatta'ah kemudian berlanjut ke ayat selanjutnya atau kalimat sebelumnya, artinya diwasalkan ya, tidak diwaqaf ya, karena memang rata-rata meskipun dia bukan satu ayat ya ketika disebutkan huruf muqatta'ah ya, tapi rata-rata diwaqafkan ya. Alif lam mim ha mim ya, Thaha ya, Thaha ayat ya. Nah, kemudian kaf ha ya ain sad ya, dan seterusnya. Ya, ini rata-rata diwaqafkan. Namun sebetulnya di situ boleh untuk diwasalkan ya. Dan dalam kondisi tertentu ya, ketika diwasalkan maka sebagian meriwayatkan dengan apa? Mewasalkan dengan mengidghamkan. Seperti Yasin wal Qur'an atau Yasin wal Qur'an ya. Nah, seperti itu ya. Tapi untuk yang di jalur yang kita bahas adalah dengan mengizharkan, tentu saja dengan mengizharkan huruf nun di akhir huruf sinnya ya. Jadi Yasin wal Qur'anil Hakim ya. Jadi ini hanya ini saja pilihannya ya, tidak boleh diidghamkan ya, tidak diidghamkan. Demikian juga dengan poin yang ke-11 dengan pada surat Al-Qalam ya, karena memang setelahnya adalah huruf waw ya. Jadi sebagian meriwayatkan dengan mengidghamkan nun sukunnya kepada huruf waw. Namun di jalur sini ya hanya meriwayatkan
yang diizharkan saja pada huruf nun sukunnya meskipun ketika kita waqafkan ya. Nun wal qalami wama yasturun. Nah, ini cara mewasalkan ya. Nun wal qalami wama yasturun. Ya, jadi tidak diidghamkan ya. Sebagian riwayat memang ya mengidghamkan, boleh mengidghamkan akhir huruf muqatta'ah kepada huruf selanjutnya atau kepada huruf waw ya, seperti pada surat Yasin dan surat Al-Qalam. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, jadi tetap disesuaikan dengan bacaan si huruf-huruf muqatta'ahnya, namun ketika diwasalkan nun sukun atau nun terakhir yang menjadi berfungsi sebagaimana hukum nun sukun pada umumnya ya. Ketika bertemu waw maka dia diidghamkan ya. Namun di jalur ini ya, di jalur fil ini ya tidak meriwayatkan selain daripada yang diizharkan. Jadi ketika dibaca menggunakan jalur ini ya perlu untuk mengizharkan huruf nun ketika diwasal ya. Berarti ketika di waqaf juga ya. Baik, itu poin yang ke-10. Maksud daripada poin yang 10 yaitu mengizharkan huruf nun ya pada surat Yasin, awal surat Yasin dan awal surat Al-Qalam ketika diwasal ya. Mungkin bisa ditambahkan ya di sini ketika diwasal maksudnya ya. Maksudnya adalah ketika diwasal ya. Adapun ketika diwaqaf maka tentu saja semuanya sudah diizharkan ya. Nun sukunnya sudah diizharkan secara otomatis. Nah, baik, poin yang ke-11 ya. Poin yang ke-11 adalah hadzf sama ya. Di sini ada hadzf juga. Hadzf itu artinya membuang ya. Membuang alif yang terakhir pada kata atau pada surat Al-Insan salasilah ya. Pada surat Al-Insan salasila ya. Ini seperti yang juga kita bahas di gharibul ayat atau ayat-ayat gharibah ya. Dalam surat Al-Insan ya, atau alif tambahan ya. Di dalam surat Al-Insan alif yang memiliki alifus sab'ah ya, masuknya adalah bab alifus sab'ah. Alifus sab'ah yaitu alif yang memiliki dairatun mustatilah, kita pernah bahas ya di ayat-ayat gharibah. Salah satunya adalah pada surat Al-Insan. Ya, salah satunya adalah pada surat Al-Insan ayat yang keempat. Pada surat Al-Insan ayat yang keempat ya, maka di sini untuk di jalur fil ya, di jalur al-fil di sini ya, maka huruf alif di sini dibuang ya. Dibuang artinya tidak dianggap lagi sebagaimana kaedah asalnya ya, kaedah asalnya yang pernah kita bahas ya. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Ini kaedah asalnya adalah alif ini dianggap ketika waqaf ya. Nah, dibaca ketika waqaf artinya dianggap ya. Maksudnya jadi huruf mad ya, jadi aliful mad ya. Dibaca ketika waqaf tapi ketika diwasalkan maka dia tidak dianggap ya, atau tidak dibaca ketika diwasalkan. Seperti kita baca misalnya inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Salasila wa aghlalan wa sa'ira. Ya. Baik, kemudian kalau misalnya kita waqaf pada kata tersebut ya, pada kata tersebut yaitu di salasila, maka kaedah asalnya ya, kaedah asalnya adalah sebetulnya dianggap alifnya itu dianggap ya. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Ya, ini
Jadi seperti itu. Ada pilihan maksudnya ya. Ada pilihan ketika diwakafkan pada kalimat ini, ya ada pilihan untuk menganggap alifnya atau menjadikan alifnya menjadi aliful mad ya. Namun di jalur yang kita bahas di sini, di jalur al-fi'l ya, maka tidak ada pilihan untuk menjadikan alif ya sebagai huruf mad ya. Artinya dia harus harus dihilangkan alifnya. Sehingga ketika kita membaca ayat ini ya, kemudian waqaf pada kata salasila ya, maka dia wajib disukunkan ya. Inna a'tadna lil kafirina salasil ya. Ini wajib disukunkan berarti ya. Lamnya wajib disukunkan karena alifnya memang tidak dianggap ya. Adapun ketika wasal tentu saja kaidah aslinya ketika diwasalkan maka alifus sab'ah ini ya, al-alifus sab'ah ini tidak dianggap ya. Artinya tidak menjadikannya sebagai aliful mad ya ketika diwasal ya. Sekali lagi ketika diwasal maka betul-betul tidak dianggap ya. Adapun poin yang ke-11 di sini ya, kekhususan ketika diwaqaf ya. Di sini ada keterangannya ya. Yang terakhir apabila diwaqaf ya, apabila diwaqaf. Sebagaimana yang kita telah bahas ya di bab ayat-ayat gharibah ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa ketika diwaqaf ya, maka ada dua pilihan. Ada dua pilihan yaitu bisa mensukunkan ya, bisa mensukunkan huruf lam ataukah menjadikan alif yang ada dairatun mustatilah itu, yang ada lingkaran lonjongnya, menjadikan alif tersebut sebagai huruf mad ya, sehingga bisa dibaca salasila ya. Ini pada bab ayat-ayat gharibah ya kemarin. Adapun di sini di jalur atau kaidah yang sedang kita bahas adalah ya, tidak ada pilihan untuk menjadikan alifnya sebagai huruf mad sehingga ketika diwaqafkan dia wajib untuk disukunkan. Ini ya, meskipun sebagian besarnya sudah disebutkan juga di jalur Syatibiyah kemarin ya. Seperti di dalam catatan di sini sebutkan pada poin 3 dan 10 ya. Poin 3 dan 10 ya, pada idgham ya. Idgham di surat Al-A'raf dan surat Hud ya. Juga pada tadi surat Yasin ya, atau mengidharkan huruf nun dibaca sesuai dengan jalur Syatibiyah ya. Catatan yang kedua, kaedah atau selain kaedah yang ada pada jalur Thayyibatun Nashr yang disebutkan di atas, kaedah-kaedah lainnya sama dan sesuai dengan jalur Syatibiyah juga ya. Nah, maksudnya adalah kebanyakan yang disebutkan sebetulnya sesuai dengan jalur Syatibiyah yang telah disebutkan ya. Nah, sebagaimana pernah kita sampaikan juga ya, bahwa di jalur Syatibiyah ya, atau di poin-poin yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi ya, ya, dalam kitabnya Hirzul Amani ya, matan Asy-Syatibiyah itu memang hanya mengambil satu jalur saja setiap riwayat ya, satu jalur saja setiap riwayat, dan riwayat yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi ya tentu saja sudah tertulis di dalam kitab Thayyibatun Nashr ya, karya Imam Ibnul Jazari seperti yang sudah kita sampaikan di awal-awal pembahasan ketika itu ya. Oleh karenanya tidak heran ya ketika kita melihat ternyata banyak sekali persamaan ya antara dua jalur tersebut ya. Maka tentu saja kesimpulannya adalah ketika kita misalnya membedakan antara satu jalur dengan jalur lain, yang hakikatnya sebetulnya bukan perbandingan antara jalur Syatibiyah dengan jalur Thayyibatun Nashr ya. Nah, tapi perbandingannya adalah antara satu jalur dengan jalur yang lainnya yang disebutkan dalam kitab Thayyibatun Nashr, seperti yang disebutkan di sini adalah pada jalur fi'l ya. Perbandingannya bukan jalur Syatibiyah ataupun jalur Thayyibatun Nashr, hakikatnya seperti itu ya. Demikian kurang lebih ya yang bisa disampaikan
daripada bab kaidah membaca mad jaiz dari jalur thayyibatun nasyr atau dari jalur fil yang tadi sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Insyaallah kita masuk kepada sesi berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi di kesempatan pagi ini. Dan demikian ikhwatal Islam, a'azanallahu iyyakum, sesi pertama dari Tata Quran, Tahsin Talaqi Al-Quran, pembahasan kitab ilmu tajwid praktis metode Asy-Syafi'i. Dan di pagi hari ini membahas mad jaiz dari jalur Thayyibatun Nasyr bagian yang keempat. Seperti biasa di sesi berikutnya nanti kami mengundang antum untuk ikut membaca Al-Quran, surah Al-Insan mulai ayat yang ke-6. Silakan antum dapat menghubungi 0228686267. Dan bagi antum yang ingin bertanya berkaitan dengan materi, silakan dapat mengirimkan melalui pesan singkat atau WhatsApp ke nomor 081122741476. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita simak beberapa jeda terlebih dahulu. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777 10 14768 atas nama Tarbiyah Sunnah _media. Format konfirmasi DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818647824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah ikhwatal Islam a'azanallahu iyyakum, kita masuk kembali ke sesi berikutnya di program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran. Dan kami informasikan kembali bagi antum yang ingin ikut berpartisipasi di sesi tilawah nanti, silakan dapat menghubungi 0228686267. Dan untuk pertanyaan dapat antum kirimkan melalui pesan singkat atau WhatsApp ke nomor 081122741476. Baik, langsung saja kepada Al-Ustadz kami persilahkan kembali. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, di sesi tilawah ini seperti biasa ya, kita mengingatkan silahkan terlebih dahulu untuk menyimak ya, khususnya bagi yang ingin kemudian nanti menyetorkan kepada kita di sini ya via telepon, maka kita harapkan bisa menyimak terlebih dahulu tilawah yang akan kita bahas ya, karena kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana sekiranya membaca ayat-ayat yang akan kita bahas di sini ya. Biasanya kita akan terangkan ya beberapa titik ya jika memang itu dibutuhkan. Baik. Silakan ikuti terlebih dahulu ya, sebisa mungkin diikuti, simak kemudian diikuti semaksimal mungkin. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا
yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Baik, ya kita mengingatkan ya khususnya dari segi gunnah ya, dari segi gunnah. Tadi di ayat yang pertama kita bahas ya ainai ya. Ini diperhatikan juga. Kemudian yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana. Baik. Kemudian coba diperhatikan di mustatira ya, huruf sin di sini rawan untuk menjadi terlalu atau agak menebal ya. Ya. Silahkan tarik kembali bibirnya setelah mengucapkan mu-nya ya. Biar supaya netral, maksudnya sinnya tidak menebal ya, karena mulut dimajukan atau dimonyongkan itu cenderung menjadi tebal huruf ya. Mustatira, ya mustatira. Pokoknya diperhatikan. Nah. Sekali lagi, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Baik, sering kita ingatkan ya untuk idgham pada huruf waw ataupun huruf ya. Ya ini silahkan digunnahkan karena memang idgham di gunnah. Idgham bi gunnah, di situ idgham bi gunnah, artinya idgham dengan disertai suara dari hidung ya. Betul-betul ya, miskinau nau ya. Hadirkan suara lewat rongga hidung. Jadi tidak hanya miskinau ya. Nau suaranya tidak hanya dari mulut saja ya, tapi khaysyumnya juga ikut bermain ya, atau gunnahnya betul-betul dikeluarkan ya. Sama yatimau wa ya. Gunnahnya diperhatikan, dikeluarkan maksudnya. Jangan hanya suara dari mulut saja. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Baik, mengingatkan juga ya untuk huruf-huruf qalqalah ya. Huruf-huruf qalqalah maksudnya ketika dia tentu saja disukunkan atau sifat qalqalahnya ya diperhatikan, tidak kemudian dipantulkan dan memotong aliran nafas atau aliran udaranya atau aliran suaranya ya. Jadi nut'imukum, jangan ya, ada nya itu maksudnya hilang ya aliran suara. Jangan ditahan ya nafasnya atau aliran nafasnya, aliran suaranya tidak perlu ditahan ya.
Eh, jadi biasa saja ya, dipantulkan langsung masuk kepada huruf berikutnya. Innama nut'imukum Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Inna nakhafu mirra. Ya, coba lagi Kang Sandi. Inna nakhafu rabbina, ya, rabbina yauman abusan qa. Sini perhatikan ikhfa yang terjadi, ya, yaitu tanwin yang bertemu dengan huruf qaf, sangqa, ya, dia menjadi ang langsung. Ini di sini betul-betul menjadi ang, ya, ang, tapi bersiap untuk mengucapkan huruf qaf, sehingga karena huruf qaf adalah huruf isti'la, maka ikhfanya pun, ya, menyerupai qaf, ya, atau mendekati suara qaf, ya, mendekati suara qaf dan cenderung menjadi tebal, ya, dan memang menjadi tebal. Sangqa, ya, seperti itu. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Baik, di sini huruf dhad diperhatikan, ya. Nadratan wa, ya, jangan dilepaskan atau memantul, ya. Nad, ya, nad, tidak, ya. Nad, tidak juga kemudian dipantulkan nad, ya, tapi tetap dipertahankan si udaranya di dalam, yang dialirkan suaranya saya nad, ya, nah itunya. Baik. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Ya, huruf dhad di sini jangan mempengaruhi huruf nun, ya. Na tetap fathah, ya, jangan nod, jangan menjadi no, ya. Nadrata, nadra, ya. Sekali lagi. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura.
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Baik, ya. Sekira cukup ya untuk 5 ayat ya atau 6 ayat di sini. Ya, 7 ayat ya, 7 ayat di sini sekira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita coba bahas atau baca kembali ya tilawah yang barusan kita lakukan ya. Untuk pemantapan silahkan diikuti semaksimal mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا سنق فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Baik, demikian kurang lebih ya tilawah dari surat Al-Insan potongan yang kedua. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Berikutnya kita coba untuk masuk kepada sesi interaktif yang ingin menyetorkan bacaan kepada kita. Nah. Baik, nah Ikhwatal Islam a'azanillahu wa iyyakum, kembali kami informasikan, silakan bagi antum yang ingin menyetorkan bacaannya dapat menghubungi nomor 0228686267. Baik, langsung saja kita coba berikan kesempatan untuk peserta yang hadir di studio. Nah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mandi, tebalkan lagi ro-nya. Ini ro. Ini ro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Diulang. Diulang. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa syurura. Diulang. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa syurura. Pakai sin ya. Wasurura. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Baik, nah, syukran jazakallahu khairan kepada peserta di studio. Selanjutnya kami mengundang kembali bagi antum yang ingin ikut membaca surah Al-Insan di ayat yang ke-6 hingga 12. Silakan dapat menghubungi nomor 022 86862637. Nah, silakan bagi antum yang ingin mengirimkan pertanyaan mengenai materi yang sedang dibahas, dapat mengirimkan melalui pesan singkat atau WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Baik, sambil menunggu penelpon berikutnya masuk, kita persilakan kembali kepada peserta yang hadir di studio. Nah. Rajim. Perlahan. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjiruna. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Diulang. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Afwan. Ya, di setiap akhir ayat di sini ya diakhiri dengan mad iwad ya. Namanya mad iwad.
dibaca 2 harakat, tapi di akhir jangan menutup rongga tenggorokan ya. Ro, biarkan saja ro, ya, jadi enggak ro, ya, seolah ada hamzah di situ, seolah ya. Baik, dicoba. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sangko. Ya, diangkat langsung suaranya ke langit-langit. Sangko. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi walaqahum nadratan wa surura. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Ya. Akhir ayatnya masih ya ro surura. La ba'as. Ya. Sudah cukup baik secara umum. Nah, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada peserta yang hadir di studio dan menyetorkan bacaannya. Nah, kami persilakan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu sebelum kita tutup. Nah. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Alhamdulillah sudah cukup saya kira dengan apa yang disampaikan ya. Bagi yang mengikuti sedari awal kajian kita dalam membahas kitab ini ya, maka insyaallah sudah cukup ya untuk mengetahui keumuman kaedah-kaedah daripada membaca Al-Quran bagi yang mengikuti ya, secara rutin ya. Baik. Namun yang perlu yang perlu diingatkan ya adalah ya kaedah yang ada ini cukup banyak sebetulnya ya, cukup banyak kalau dihitung-hitung, kalau kita coba perhatikan ya cukup banyak, sehingga ya butuh bagi kita untuk diulang-ulang ya, mengulang-ulang kaedahnya sehingga betul-betul menjadi mantap ya dari segi keilmuannya. Terlebih ya ketika misalnya kita tidak maksimal dalam prakteknya, maksudnya adalah dengan mengetahui kaedah-kaedah tertentu ya, atau misalnya setiap pertemuannya kita mengetahui poin yang baru, kaedah yang baru ya, kemudian dia tidak memaksimalkan kaedah itu dalam prakteknya, maka ini bisa luntur ibaratnya ya, luntur. Maka perlu sinergi ya antara mempelajari kaedah ya secara teori, kemudian dipraktekkan ya, kalau perlu untuk mencari ya, di antara latihan atau metode dalam penerapan kaedah-kaedah tajwid adalah kita mencari ketika kita selesai dalam membahas satu perkara atau satu teori ya, kemudian yang dilakukan mencoba untuk mencari di dalam mushaf, di dalam Al-Quran ya, praktek atau teori yang telah kita pelajari tadi. Kita coba mencari untuk kaedah tertentu misalnya, kemudian kita cari di mushaf. Biasanya kita kadang memberikan tugas kepada murid-murid itu, silahkan cari 5 tempat ya yang sesuai dengan kaedah yang barusan kita pelajari. 5 contoh maksudnya, 5 contoh. Misalnya ikhfa yang terjadi pada huruf-huruf ikhfa, minimalnya carikan 2 setiap hurufnya. Huruf ikhfa ada 15, silahkan cari ya setidaknya per hurufnya 2 contoh yang berkaitan dengan ikhfa. Itu contoh saja ya. Nah, kaedah-kaedah yang lain atau materi-materi teori-teori yang lain juga bisa dipraktekkan seperti itu.
Ya, dengan demikian ini salah satu metode yang bisa menguatkan secara keilmuan, ya, secara teori ataupun dari segi prakteknya. Baik, ini saja mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan dipahami dengan baik, bermanfaat bagi kita semua sehingga prakteknya pun bisa maksimal. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.